Selamat datang di modul kelima, materi ketiga, di mana kita akan melakukan memindai dan menjelajah. Ini adalah bagian sangat penting, video yang sangat penting. Jika Anda merasa perlu mengulang nonton video ini, ulangi sehingga Anda bisa memahami sistem ini dengan sangat baik. Mari kita mulai dengan kenapa sih kita bisa memindai, menjelajahi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Russell Stover dalam bukunya Teaching Reading as a Thinking Process, dia mengatakan bahwa inti sari dari buku hanya 4-11%. Sisanya penjelasan, contoh kasus, analogi. Nah, disinilah kita membutuhkan membaca selektif. Kita akan menyeleksi mana penjelasan yang kita butuhkan, mana analogi yang kita butuhkan, mana sistem konten utama yang kita butuhkan. Katakan seperti ini, penulis pasti memiliki sebuah konsep yang ingin dia sampaikan dalam bentuk buku. Nah, penulis akan menuliskan berbagai hal yang menurutnya akan membantu pembaca dari berbagai sudut pandang untuk bisa memahami bukunya. Secara umum, jika penulis ingin menyampaikan konsepnya, dia cukup menyampaikan konsepnya seperti ini dengan satu garis lurus. Nah, apa yang terjadi kalau dia hanya menyampaikan konsep dengan satu garis lurus seperti ini? Bukunya pasti tipis. Oke? Dan belum tentu setiap pembaca langsung bisa memahami dari satu sudut pandang ini. Jadi, dia perlu memberikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda. Dia membuat jalur yang berbeda untuk memahami konsep ini. Dia membuat jalur yang berbeda lagi untuk memahami konsep ini. Dengan jalur yang berbeda ini dia juga memberikan analogi yang berbeda. Dia memberikan contoh yang berbeda. Bahkan di sini pun bisa keluar cabang baru lagi. Jalur baru lagi untuk memahami buku ini, konsep ini. Jadi penulis harus mengakomodasi semakin banyak orang untuk bisa memahami konsepnya dari banyak jalur, dari banyak sudut pandang. Nah, seandainya Anda dengan sudut pandang Anda mulai, kemudian ada variasi di sini, Anda kembali lagi ke sini, ada variasi di sini, kembali lagi ke sini, dan Anda sudah sampai di tujuan Anda sudah memahami konsepnya, dan ini adalah jalur yang paling cepat, maka Anda akan menggunakan jalur ini saja. Oke, so bayangkan seperti ini. Ini kantor Anda, ini rumah Anda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jalur untuk bisa sampai ke rumah Anda. Apakah Anda membuat definisi bahwa Anda hanya bisa sampai ke rumah Anda kalau Anda sudah melewati ke-12 jalur ini? Enggak, Anda akan memilih jalur paling cepat. Mana jalur paling cepat yang bisa membuat Anda sampai di rumah Anda? Mana jalur paling cepat yang bisa membuat Anda sampai pada tujuan Anda? Membaca juga sama. Karena kita ingin membaca dengan waktu yang singkat, kita perlu menyeleksi mana sih komponen-komponen dalam buku ini, mana elemen-elemen dalam buku ini yang harus Anda pahami dalam waktu sesingkat mungkin sehingga Anda bisa ambil value terbaik dari buku itu dan mengubah kehidupan Anda, menerapkannya dalam kehidupan Anda. Alright? Jadi Anda bisa pilih. Nah, kalau Anda sudah memahami konsep ini lewat jalur yang merah ini, apakah Anda membutuhkan yang lain? Tidak. Kecuali Anda punya tujuan yang berbeda. Anda bisa baca buku itu lagi dengan tujuan yang berbeda, Anda mungkin akan melewati jalur yang berbeda. Jadi, kita harus memegang prinsip selective reading. Dengan selective reading berarti kita memilih mana yang benar-benar kita butuhkan, mana yang tidak. Kita memilih jalur menuju tujuan kita dengan baik. Alright? Nah, sekarang mari saya akan memberikan analogi dengan pikiran sadar dan bawah sadar. Kita akan memahami konsep kenapa kita perlu melakukan memindai menjelajahi ini. Katakan, saya adalah pikiran sadar dan Anda adalah pikiran bawah sadar. Dan kita sudah melakukan baca kilat. Kita sudah melakukan langkah baca kilat. Berarti siapa yang sudah memiliki informasi ini? Apakah sadar atau bawah sadar? Betul, yang punya informasi ini adalah pikiran bawah sadar. So, saatnya sekarang kita membuat pikiran sadar kita memahami, mencapai tujuan kita, memiliki peta untuk mencapai tujuan kita. Kita perlu memberikan pemahaman-pemahaman yang tepat, yang
paling singkat, yang paling sederhana kepada pikiran sadar untuk bisa mencapai tujuannya. Masalahnya adalah pikiran bawah sadar tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Dia tidak bisa mengatakan, "Hey Gus, yang kamu mau itu ada di halaman 30 paragraf kedua. Ayo ke sana sekarang." Dia nggak bisa berkomunikasi seperti itu. Bentuk komunikasinya macam-macam, aneh-aneh, bisa bervariasi di setiap orang. Dia hanya akan memberikan dorongan, ini penting, ini nggak penting. Ada dorongan pengen aja baca, ada penasaran yang sangat tinggi tiba-tiba. Nah, dorongan-dorongan membaca ini Anda perlu sadari. Kalau ada dorongan untuk membaca, Anda stop, Anda baca. Kalau tidak ada dorongan membaca, ya udah, Anda biarkan. Nah, antara pikiran sadar dan bawah sadar ini, pikiran sadar belum tahu apa-apa. Apakah Anda berharap pikiran sadar ini mengatur-ngatur, ceramahin, ngomong yang banyak, mikir sana, mikir sini, atau Anda berharap pikiran sadar Anda diam, bertanya, dan menyimak setiap clue yang dibawakan oleh pikiran sadar, lalu dia baca mana bagian yang harus dia baca. Tentu kita berharap bahwa dia diam, bertanya, dan menyimak sehingga dia bisa tahu mana yang harus dia pahami, mana yang tidak perlu dia pahami. Betul? Nah, mari kita lihat bagaimana kita melakukannya. Di sini Anda bisa menemukan ada 2 halaman, halaman kiri dan halaman kanan. Halaman kiri berisikan beberapa paragraf dan ada subjudul. Di halaman kanan juga sama. Nah, suksesnya melakukan memindai menjelajahi ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah melakukan tinjauan awal dengan baik. Artinya Anda sudah membuat tujuan yang sangat jelas berdasarkan kesimpulan yang Anda tarik dari membaca sampul depan, sampul belakang, dan daftar isi dari buku itu. Semakin spesifik tujuan Anda, alright? Anda bisa tonton kembali jika Anda masih ragu tentang tinjauan awal. Semakin spesifik tujuan Anda, semakin jelas bawah sadar membantu Anda. Alright. Nah, yang kedua adalah melakukan baca kilat dengan yakin. Anda melakukan baca kilat dengan yakin. Don't worry, selama Anda membaca kilat, Anda sudah dapat PMR-nya, Anda sudah relax, even relaksasinya Anda dilakukan dengan kondisi jenius instan, itu sudah baik dan benar. So don't worry, melakukan baca kilat adalah sedang melakukan priming subliminal. Anda sedang melakukan keahlian Anda yang sudah Anda dapatkan sejak kecil. Jadi jangan khawatir bahwa Anda salah dalam melakukan langkah baca kilat. Jika Anda masih ragu, it's okay. Anda lakukan langkah baca kilat 1 set lagi, itu akan jauh lebih baik. Karena repetisi tetap akan membantu Anda membuat sel-sel otak dalam pikiran kita tersambung dengan lebih baik lagi. Alright? Nah, gerakan memindai itu seperti apa? Karena kita tidak bisa membuat pikiran bawah sadar kita langsung kasih tahu ada di paragraf mana, halaman berapa, maka kita harus membuka peluang kepada pikiran bawah sadar kita untuk memberikan petunjuk. Bagaimana caranya kita membuka peluang kepada pikiran bawah sadar untuk memberikan petunjuk? Kita scan, kita pindai halaman demi halaman. Mari kita lihat gerakan memindai. Gerakan memindai kita akan menggunakan jari atau tidak, atau Anda menggunakan alat tulis, alright? Kalau Anda merasa bahwa menggunakan jari atau alat tulis itu nyaman buat Anda, gunakan. Kalau Anda merasa tidak nyaman, malah mengganggu Anda, jangan gunakan. Alright? Saya akan gunakan jari supaya Anda bisa melihat bagaimana gerakan dari memindai. Kita akan fokus di tengah-tengah halaman, lalu kita akan scan turun ke bawah. Oke? Selama Anda scan turun ke bawah ini, akan ada kata-kata yang Anda terbaca. Oke? Anda akan terbaca beberapa hal, beberapa kata. Nah, jika Anda merasa bahwa, Pak, kalau gerakannya lurus seperti ini saya kurang nyaman, Anda boleh kelok-kelok sedikit saja, berarti kata-kata yang terbaca juga akan semakin banyak. Oke, Anda pindai seperti ini, kelok-keloknya sedikit aja, kayak kasihan deh lu gitu ya. Jangan sampai kelok-keloknya ujung ke ujung, itu mah Anda baca semuanya. Kita nggak mau seperti itu. Memindai fungsinya adalah untuk memberikan peluang kepada pikiran bawah sadar untuk berkomunikasi di mana kita harus berhenti. Nah, ketika Anda memindai dan ternyata Anda mendapatkan dorongan tertentu, pokoknya Anda pengen berhenti aja apapun alasannya. Sebentar saya akan jelaskan berbagai bentuk atau alasan kenapa Anda berhenti.
Apapun alasan kenapa Anda berhenti, Anda baca paragraf itu dari awal. Anda baca, Anda pahami, jika itu sesuai dengan tujuan Anda, penting Anda catat. Jika Anda pahami paragraf itu tidak sesuai dengan tujuan Anda, ya udah skip, tidak usah di-mind-mapkan, lanjut lagi ke memindai. Jadi memindai adalah membuka peluang kepada pikiran bawah sadar untuk berkomunikasi. Begitu ada petunjuk, ada komunikasi dari bawah sadar, Anda langsung stop, Anda jelajahi, Anda baca, itu berarti Anda sedang melakukan menjelajah. Oke? Nah, waktu Anda melakukan memindai, Anda harus aktif. Aktif dalam arti Anda fokus pada tujuan Anda. Mana ya informasi yang sesuai dengan tujuan Anda? Mana informasi yang sesuai dengan tujuan saya? Apa yang harus saya baca? Ini tentang apa? Ini tentang apa? Oke? Dan Anda harus aktif dalam arti Anda tahu Anda sedang memindai bab apa dan Anda sedang memindai subbab apa. Sama seperti Anda sedang ingin mencari alamat rumah teman Anda. Anda di gang tertentu lalu Anda telepon teman Anda. "Hei, rumah kamu di mana?" Terus teman Anda nanya, "Anda di mana? Anda di gang berapa?" "Nggak tahu saya di gang berapa." Bagaimana Anda bisa menemukan rumah teman Anda? Berarti Anda sedang mencari rumah teman Anda dengan kondisi yang tidak aktif, dengan kondisi yang pasif. Oke? Jadi Anda harus aktif, Anda harus tahu Anda sedang memindai judul apa, subjudul apa, dan informasi apa yang Anda harapkan dari judul dan subjudul tersebut. Jadi begitu Anda memindai ketemu dengan subjudul, Anda stop baca judul itu atau subjudul itu, kemudian bertanya lagi sehingga Anda memberikan pengharapan, oke, saya mau cari apa dari subjudul ini, lalu Anda cari, ada nggak dorongan untuk berhenti? Begitu ada subjudul berikutnya, Anda baca lagi subjudulnya, bertanya lagi ya, pertanyaan yang Anda tanyakan di review, beda juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu Anda cari jawabannya di sini. Kalau tidak ada dorongan untuk melakukan seperti itu, it's okay. Anyway, waktu Anda melakukan review ketika Anda bertanya, bisa jadi waktu Anda bertanya langsung muncul jawabannya. Tadi kan saya mengatakan bahwa waktu Anda melakukan review, jangan tergoda untuk mencari jawabannya. Tapi bagaimana seandainya Anda bertanya langsung muncul jawabannya? Itu adalah bonus, itu adalah aktivasi otomatis. Nah, waktu Anda melakukan ini akan ada bagian yang ketika Anda baca subjudulnya, Anda tidak tertarik untuk baca. Ya udah, Anda percepat saja. Begitu judul ini nggak tertarik. Begitu judul ini Anda tertarik untuk cari jawabannya dan Anda menemukan jawabannya. That's it. Alright? Jadi memindai, Anda harus aktif, Anda harus tahu Anda sedang memindai bagian apa sambil Anda membuka kemungkinan berbagai hal yang bisa ditunjukkan oleh pikiran bawah sadar Anda. Bisa jadi pikiran bawah sadar Anda komunikasi clue-nya berupa sesuatu yang sifatnya visual. Oke? Tentang visual auditory atau kinestetik, ini tidak ada pengaruhnya berdasarkan tes NLP Anda, tes VAK Anda, visual auditory kinestetik. Tidak ada pengaruhnya, oke? Jadi jangan berharap bahwa Anda berdasarkan hasil tesnya adalah orang yang cenderung lebih visual dibanding dua preferensi yang lainnya, maka bawah sadar akan berkomunikasi kepada Anda secara visual. Not really, oke? Jadi setiap orang bisa dapat clue bawah sadar yang berbeda, bahkan clue bawah sadar Anda juga bisa berubah-ubah. Saya kasih contoh dulu. Seandainya Anda mendapatkan clue bawah sadar secara visual, maka kemungkinannya seperti apa? Oke, Anda waktu memindai, Anda pindai, dan tiba-tiba Anda ketemu sesuatu yang membuat Anda terdorong untuk pengen baca. Anda tertarik untuk pengen baca. Nah, kalau Anda mendapatkan clue visual pada umumnya, jari Anda akan turun, mata Anda nggak mau turun, nyangkut di paragraf tertentu. Itu berarti paragraf itu harus Anda stop dan Anda harus baca. Oke? Nah, lalu untuk visual ini Anda bisa mendapatkan banyak variasi clue secara visual. Terkadang ada yang clue visualnya begitu Anda pindai, ada paragraf tertentu yang tiba-tiba seolah-olah dia lebih terang. Ada paragraf atau tulisan tertentu yang seolah-olah jadi bold padahal tidak bold. Ketika dikedipkan matanya kembali normal. Nah, itu adalah clue visual dari bawah sadar. It's okay. Berbagai variasi, pokoknya sesuatu itu membuat Anda tertarik untuk mendalami, gunakan itu. Nah, kemudian ada juga clue visual yang disebut dengan sakat. Sakat adalah gerakan mata yang lompat-lompat. Contohnya sakat sangat penting untuk penjaga pantai. Dia akan duduk di atas kursi pantai, matanya menyapu pantai untuk menangkap ada nggak pengunjung yang mengalami bahaya. Jadi begitu dia
lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri ada clue yang sangat halus yang sudah ditangkap oleh sel batang matanya, dia akan langsung melihat ke sana dan melakukan gerakan aktivitasnya untuk menolong orang itu. Oke, itu adalah sakat. Jadi sakat adalah gerakan mata yang melompat-lompat ketika dia menemukan sesuatu yang penting. Oke, nah contoh sakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda adalah ibu-ibu, misalkan Anda ke Sogo atau Matahari atau departemen store yang lain, Anda sedang ada di aisle 1, lorong 1, tiba-tiba Anda bisa pindah ke aisle 2 karena sel batang mata Anda sudah menangkap ada baju bagus di sana. Oke, jadi sel batangnya sudah menangkap, dia langsung kasih informasi, Anda pindah ke sana, itu disebut dengan sakat. Nah, sakat pada pria, lagi jalan-jalan di mall, di ujung sana ada cewek cakep, ada cewek cakep. Oke, nah itu adalah alaminya gerakan mata kita. Waktu kita memindai menjelajahi dan Anda mendapatkan clue sakat, maka Anda sedang memindai halaman kiri, tiba-tiba Anda lompat ke kanan. Ya, mata Anda lompat ke kanan, tertarik untuk membaca yang ada di kanan, ikutin itu. Itu adalah clue dari sakat Anda. Alright, itu adalah clue secara visual. Bagaimana kalau clue secara auditori? Nah, clue secara auditori biasanya seperti Anda ngobrol sama diri Anda sendiri. Jadi ketika Anda memindai menjelajahi, Anda akan ngobrol sama diri sendiri atau Anda ngobrol sama buku. Oh, ini tentang ini tentang ini. Oh, ini nggak perlu, ini perlu Anda baca. Nah, itu adalah clue secara auditori. Bagaimana jika Anda mendapatkan clue secara kinestetik? Nah, yang pasti kalau Anda membutuhkan clue kinestetik atau komunikasi dari bawah sadar Anda berupa clue kinestetik, berarti Anda membutuhkan buku fisik. Anda tidak nyaman melakukannya di e-book, karena e-book tidak bisa dilakukan secara kinestetik. Anda harus merasakannya, oke? Dan yang pasti menggunakan jari Anda. Jadi Anda memindai menjelajahi pakai jari. Nah, mata Anda bisa jadi turun, tapi tangannya nyangkut. Karena apa? Secara kinestetik, dia menunjukkan bagian inilah yang harus Anda baca. Oke, nah itu berbagai variasi dari clue bawah sadar yang bisa jadi clue bawah sadar Anda. Tapi jangan berpikir bahwa Anda harus mendapatkan clue tertentu. Jangan berpikir bahwa Anda harus menguasai semua clue. Tidak, oke? Sebenarnya semua clue ini hanya contoh. Tidak penting Anda mendapatkan clue seperti apa. Yang penting adalah Anda tertarik pengen baca dan itu sesuai dengan tujuan Anda. Jadi apapun bentuk dorongannya, toh dorongannya bisa berubah-ubah. Apapun bentuk dorongannya, Anda berhenti, stop, baca, pahami. Jika sesuai tujuan, ambil. Jika tidak sesuai tujuan, skip, lanjut, memindai, menjelajahi lagi. Ada orang yang dia sangat terpatok untuk pokoknya saya harus dapat clue visual. Dia cari terus padahal clue-nya bukan visual. Oke, dia clue-nya kinestetik. Dia dapat penting catat tapi dia selalu mengharapkan clue visual. Artinya apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia akan mengalami kebingungan. Oke, jadi saya tidak peduli Anda dapat clue dalam bentuk apapun, toh bisa berubah-ubah, pakai apapun yang mendorong Anda untuk stop. Oke. Lalu ada seorang peserta, Ibu Riani namanya, dia punya clue yang di luar dari apa yang saya jelaskan. Setiap kali dia memindai menjelajahi, sebenarnya dia sudah dapat clue, tapi di pelatihan dia nggak merasa mendapatkan clue sama sekali. Setelah praktek di rumah, dia baru menyadari bahwa clue-nya adalah setiap kali dia memindai menjelajahi, ketika ada bagian yang penting sesuai dengan tujuannya, telinga kanannya bergetar. Nah, itu di luar dari apa yang saya berikan contoh-contoh itu. That's why saya tidak ingin Anda hanya terpatok bahwa Anda harus mendapatkan clue tertentu. Apapun bentuk clue-nya, yang penting Anda terdorong untuk pengen baca, gunakan itu. Oke? Jangan sampai Anda terlalu memikirkan harus dapat clue apapun. Yang penting tertarik sesuai dengan tujuan, catat dan masukin ke dalam mind mapping. So, saya ulangi. Untuk memastikan Anda sukses melakukan memindai menjelajahi, lakukan tinjauan awal dengan sangat baik, buat tujuan yang spesifik, bacalah dengan yakin, dan yakinlah pada komunikasi pikiran bawah sadar Anda. Biarkan bawah sadar Anda bimbing Anda dalam bentuk apapun. Clue apapun bisa terjadi. Jangan berharap clue tertentu saja. Oke? Nah, begitu Anda punya dorongan berhenti di bagian-bagian tertentu, langsung stop, jelajahi, dan langsung mind map.
Jangan selesaikan satu bab atau selesaikan satu buku, baru Anda mind map. Anda akan membuang waktu 2 kali. Memang Anda akan merasa lebih terorganisir. Memang hasil mind map Anda, kalau Anda sudah selesai satu bab atau satu buku, mind map Anda akan lebih sederhana. Oke, tapi Anda akan menghabiskan waktu 2 kali. Secara best practice, saya menyarankan sambil baca, sambil pindai, sambil jelajah, mind mapping langsung dilakukan. Jadi Anda tidak buang waktu terlalu banyak. Nah, waktu Anda melakukan memindai menjelajah ini, mungkin Anda akan mengalami konflik-konflik tertentu. Konfliknya seperti apa? Kita punya 2 program sekarang. Setelah Anda memahami langkah baca-kilat, Anda melakukan sistem baca-kilat step by step, Anda sekarang punya 2 program. Program lama Anda mengatakan bahwa baca buku itu harus kata demi kata dari awal sampai akhir. Kalau tidak, Anda akan kelewatan, Anda tidak akan paham. Oke, itu program lama Anda. Sedangkan program baru Anda menunjukkan Anda baca yang sesuai tujuan Anda, yang tidak sesuai tujuan, skip. Baca yang sesuai tujuan, tidak sesuai, skip. Baca yang sesuai tujuan, skip. Sesuai tujuan, baca, skip yang tidak sesuai tujuan, dan seterusnya. Jadi akan ada jeda-jeda tertentu, akan ada bolong-bolong tertentu yang mana Anda tidak membaca. Nah, kita lihat di sini. Di program lama Anda mengatakan bahwa bagian ini harus dibaca kata demi kata. Kebetulan di program baru juga mengatakan baca bagian ini. Nah, harusnya di sini tidak akan ada konfliknya. Oke, Anda akan feel good untuk membacanya. Tapi di bagian sini, program lama mengatakan bahwa ini bagian harus dibaca kata demi kata. Tapi program baru mengatakan, ini enggak sesuai tujuan, Anda boleh skip. Artinya program lama bilang A, program baru bilang B, maka terjadi konflik. Nah, jika terjadi konflik seperti ini, maka mana yang harus Anda ikuti? Program lama atau program baru? Tentu program baru. That's why Anda belajar sistem ini. Anda ingin membaca dengan selektif. Anda ingin membaca dengan aktif untuk menemukan mana yang sesuai tujuan, mana yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Jadi, begitu ada konflik, Anda pegang yang baru. Begitu ada konflik, Anda skip. Jangan biarkan itu menghalangi Anda dan teruskan membaca. Oke? Dan Anda juga perlu menjaga momentum membaca. Artinya, Anda jangan terlalu banyak mengulang-ulang. Dalam proses membaca konvensional, seringkali kita ketemu satu paragraf, kita baca nggak paham, lalu kita ulangi. Baca lagi, nggak paham lagi, ulangi lagi. Sampai akhirnya kita mengatakan, bukunya susah, dan kita stop. Nah, itu artinya Anda kehilangan momentum dalam membaca. Jadi jika Anda mengulang bagian-bagian tertentu, dan Anda masih belum paham, maksimum Anda hanya boleh mengulang 3 kali. Jadi contohnya seperti ini. Anda membaca sebuah paragraf, Anda baca, Anda ternyata belum paham. Oke, Anda boleh mengulang maksimum 3 kali. Seharusnya dengan sistem baca kilat, dengan tinjauan awal, dengan langkah baca kilat, lalu dipadukan dengan selective reading, memindai menjelajahi, harusnya kalaupun ada, ini sangat jarang sekali. Anyway, anggap itu ada. Oke, Anda ketemu satu paragraf, Anda baca, Anda nggak paham, Anda baca lagi, nggak paham, Anda baca lagi, nggak paham. Kalau sudah 3 kali mengulang, tolong kasih tanda tanya, lanjutkan membaca. Oke, bisa jadi penjelasan untuk memahami paragraf ini ada di halaman selanjutnya, atau lebih parah, ada di bawah paragraf yang Anda ulang-ulang itu. Jadi jangan sampai Anda kehilangan momentum membaca. Anda perlu menjaga momentum membaca Anda dan membuat proses membaca Anda menjadi efektif. Baik, dalam melakukan memindai menjelajahi, Anda jangan terlalu banyak mengulang. Dalam arti begini, misalkan Anda memindai, pindai sampai satu bab. Anda tidak punya dorongan berhenti sama sekali di bab tersebut. Satu hal yang harus kita pahami adalah jangan berharap bahwa setiap bab pasti ada sesuatu yang melayani tujuan Anda. Belum tentu. Bisa jadi Anda sudah melewati bagian-bagian itu sehingga Anda merasa tidak perlu mendalami bab tersebut. Apapun itu, jika seandainya Anda memindai sampai satu bab, Anda tidak ada dorongan berhenti, lanjutkan ke bab selanjutnya. Anda harus memberikan kepercayaan kepada pikiran bawah sadar Anda. Saya paham, untuk buku-buku awal Anda akan mengalami hal-hal seperti ini. That's why di depan saya menyampaikan bahwa Anda akan melewati masa bingung. Masa bingung yang paling tinggi terjadi di langkah memindai menjelajahi ini. Oke, Anda harus fokus sama tujuan Anda. Jadi,
Jika bawah sadar Anda tidak menunjukkan ketertarikan untuk membaca di bagian-bagian tertentu, skip dan lanjutkan terus. Jangan sampai Anda stop lalu Anda kembali lagi ke bab tersebut, ulang lagi. Sorry to say, Anda ulangi 5 kali pun tetap tidak akan mendapatkan apapun. Nah, malah akhirnya akan memberikan dampak negatif pada diri Anda. Contohnya seperti ini. Misalkan saya tanya, Bapak Ibu, oke, contohnya Bapak Ibu tinggal di Padang. Oke, Pak atau Bu, Anda tinggal di mana? Oh, saya tinggal di kota Padang, Pak. Oh, I see. Beberapa saat kemudian saya tanya lagi, Pak, Bu, tadi tinggal di kota mana? Padang. Oh, oke. Lalu saya tanya lagi, Bapak Ibu tinggal di kota mana? Padang. Oh, oke. Bapak ini atau Ibu ini tinggal di kota mana? Padang. Oh, oke. Tinggal di mana ya dia? Padang. Lama-lama Anda kesel. Why? Saya sudah kasih tahu saya tinggal di Padang. Kamu kok nggak percaya? Maunya apa coba? Oke. Akhirnya bawah sadar Anda akan tidak membantu Anda. Jadi begitu tidak ada, is okay. Jaga momentum membaca. Teruskan. Kalau selama tujuan Anda spesifik, selama tujuan Anda baik, benar, terfokus, Anda pasti menemukan informasi yang Anda butuhkan. Yang ada adalah konfliknya kita saja. Kita merasa bahwa setiap bab itu harus dibaca. Setiap kata itu harus dibaca. Jadi begitu skip tidak dapat apa-apa, kita merasa bahwa ada yang salah dengan diri kita. No, it's okay. Fokus pada tujuan Anda. Alright? Nah, jadi saya ulangi, memindai, begitu ada dorongan untuk berhenti, Anda jelajahi, Anda pahami, penting masukin ke dalam mind. Oke, supaya Anda bisa melakukan ini, Anda perlu melakukannya dalam kondisi jenius. Kenapa? Supaya komunikasi bawah sadar ke pikiran sadar semakin gampang. Oke, jika Anda bertanya, Pak, bagaimana saya bisa meningkatkan intuisi saya supaya saya bisa merasakan kondisi relasi bawah sadar dan pikiran sadar semakin bagus, atau saya bisa menyadari intuisi saya dengan sangat baik, lakukan memindai menjelajahi dengan baik. Kalau perlu, dengarkan audio kondisi jenius lagi, karena di situ ada bagian yang disebut dengan image streaming. Image streaming akan membantu pikiran sadar menyadari apa yang ada di pikiran bawah sadar dengan sangat baik. Oke? Kalau perlu saja, kalau tidak langsung lanjutkan dengan memindai menjelajahi dengan lebih banyak. Intuisi Anda akan meningkat. Alright? Jadi tidak perlu Anda cari ilmu lain, pengetahuan lain untuk bisa melakukan bajiklah dengan baik. Just do it this way. Sistem ini sudah terkait satu sama lain dengan sangat baik untuk mengaktifkan seluruh pikiran kita dengan optimal. Nah, yang satu dalam kondisi jenius, yang kedua fokus pada tujuan Anda. That's why tujuan harus ditulis. Kalau Anda tidak tulis, belum tentu kita baca buku sekali duduk habis kan. Anda boleh nyicil-nyicil, Anda pecah-pecah jam membaca Anda. Kalau Anda tidak menuliskan tujuan Anda, duduk kedua akan kacau. Ya, Anda akan lupa, Anda akan sulit untuk fokus pada tujuan Anda, sehingga Anda akan tergoda untuk membaca semuanya, dan itu tidak baik buat Anda. Oke, sekarang saya akan mengajak Anda untuk latihan memindai. Oke, saya akan bimbing Anda untuk latih memindai. Gerakan memindai Anda scan dari atas sampai bawah, dan jika tidak berhenti, maka Anda akan menghabiskan waktu 10 detik untuk scan satu halaman. Begitu 10 detik Anda scan satu halaman dan Anda tidak ada dorongan untuk berhenti, lanjutkan ke halaman selanjutnya. Begitu ada dorongan berhenti, waktu 10 detik sudah tidak berlaku. Terserah Anda. Bisa jadi yang Anda butuhkan 2 paragraf, maka akan lebih lama. Atau 4 paragraf dari halaman tersebut, atau 1 halaman tersebut memang Anda butuhkan. Selama itu sesuai dengan tujuan, pakai. Oke? Lalu mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana saya tahu kalau saya tidak kelewatan informasi? Oke, kalau Anda tidak fokus sama tujuan Anda akan kacau. Tapi kalau Anda fokus sama tujuan Anda akan menemukannya dengan baik. Nah, seandainya Anda memindai, kemudian beberapa halaman tidak ketemu, is okay. Percayakan pada pikiran bawah sadar Anda. Sebaliknya, jika Anda menjelajahi, dan tidak berhenti, coba cek. Apakah yang Anda jelajahi itu masih sesuai dengan tujuan Anda atau tidak? Oke, Anda cek masih sesuai tujuan Anda atau tidak. Kalau tidak, Anda sudah harus skip. Nah, bagaimana kita tahu itu tidak sesuai dengan tujuan kita? Akan ada rasa bosan. Akan ada, aduh ngapain baca ini sih? Akan ada konflik-konflik tertentu yang muncul. Begitu ada konflik, itu artinya Anda harus skip. Anda harus pindai lagi. Alright? Jadi Anda akan tahu dengan ukuran-ukuran seperti itu.
Nah, sekarang tantangan kita selanjutnya adalah menyadari clue seperti apa sih? Apakah diberikan clue visual, apakah diberikan clue kinestetik, atau diberikan clue auditori oleh pikiran bawah sadar kita, atau apapun bentuknya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda sadari bentuknya seperti apa. Jadi dalam simulasi ini kita sama-sama akan melakukan memindai saja. Jika Anda belum siap, pause video ini, ambil buku Anda, dan begitu siap buku Anda, mari kita play lagi video ini. Alright? Oke. So, saya asumsikan Anda sudah punya bukunya. Saya akan meminta Anda buka halaman berapapun, bab berapapun, is okay, up to you. Saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Anda boleh pakai jari, boleh tidak pakai jari. Kita akan memindai belasan halaman. Saya akan menghitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apapun yang terjadi, hitungan 5 Anda harus sudah sampai di baris paling bawah. Oh, seandainya Anda menggunakan buku yang satu halamannya dibagi 2, oke. Ini dianggap satu halaman, terus ada kolom 1, kolom 2, Anda pindahnya kolom demi kolom, oke? Jangan di tengah-tengah sini, Anda pindahnya kolom demi kolom, oke? Tapi kalau bukunya satu kolom, satu halaman satu kolom, Anda lakukan halaman per halaman, oke? Jadi saya akan hitung sampai 5, aturannya adalah hitungan 5, Anda sudah harus sampai di baris paling bawah, oke? Dan selama memindai belasan halaman ini, saya meminta Anda untuk menyadari apakah ada dorongan yang membuat Anda pengen berhenti? Apakah ada dorongan untuk pengen baca? Oke. Nah, tapi dalam simulasi ini jangan berhenti dan jangan baca. Yang saya ingin Anda lakukan adalah begitu ada dorongan atau pengen baca, sadari bentuknya kayak apa. Oh, secara visual. Oh, tangan saya stop. Oh, ada obrolan dari hati saya. Oh, ada getaran di telinga saya atau apapun itu. Terserah, yang penting ada dorongan untuk stop dan baca. Nah, Anda perlu membuka diri Anda, membuka supaya Anda bisa menyadari setiap komunikasi paling kecil dari pikiran bawah sadar Anda, sehalus apapun itu. Kalaupun nanti pada saat praktek Anda begitu memindai terus Anda merasa, ini kayaknya pengen berhenti, tapi benar nggak ya? Berhenti aja, nggak apa-apa. Baca bagian itu, kalau nggak penting ya udah, tinggal skip. Cari tujuan Anda. Take it easy. Jangan terlalu tegang. Jangan berharap langsung bisa melakukannya dengan baik. Anda perlu memberikan ruang melakukan kesalahan sehingga Anda merasa bahwa it's okay to make mistake. Oke? Kita sampai seusia sekarang aja jalan kaki masih bisa tersandung, betul? Jadi santai saja. Alright, so siapkan buku Anda. Saya akan menghitung dari 1 sampai 5 dan kita akan lakukan dalam kondisi jenis sehingga Anda bisa menyadari clue bawah sadar Anda dengan baik. Oke, siapkan Anda mau di halaman berapa atau bab berapa, balikin bukunya dalam keadaan terbuka dan mari kita masuk kondisi jenius dulu. Niatkan diri Anda untuk kembali ke dalam kondisi jenius. Kondisi jenius yes, tarik nafas yang dalam, hembuskan bersama semua ketegangan dalam diri Anda dan satukan ketiga jari tangan kiri Anda, tutup mata dan biarkan diri Anda semakin rileks, semakin nyaman. Bagus sekali. Niatkan dalam hati Anda, sebentar lagi Anda akan melakukan memindai dan Anda bisa menyadari clue bawah sadar apapun, sehalus apapun untuk menunjukkan di mana Anda harus stop dan membaca. Tugas Anda adalah menyadari clue bawah sadar Anda. Alright, lakukan dengan percaya diri. Mari kita mulai. 1, buka mata. 2, ambil posisi yang nyaman. Buka halaman yang Anda inginkan. Dan 3, mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Next, buka halaman selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Next, 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 1, 2, 3, 4, 5. 3 lagi. 1, 2,
3, 4, 5. Next, 1, 2, 3, 4, 5. Buka halaman selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Nah, dalam belasan halaman yang barusan kita lakukan memindai ini, ada nggak halaman-halaman tertentu yang pokoknya Anda pengen banget bacanya? Ada? Good. Nggak ada? It's okay. Kan baru simulasi, belum tentu halaman yang Anda lakukan belum menyediakan informasi yang Anda butuhkan. So, take it easy. Kalau ada, apa bentuknya? Apakah berubah-ubah atau konsisten sama? Oke? Saya berharap Anda tidak mencari-cari clue tertentu, tapi biarkan bawah sadar Anda menunjukkan clue yang ingin ditunjukkan seperti apa. Oke? Nah, kalau perlu Anda lakukan memindai simulasi memindai ini sekali lagi untuk memastikan diri Anda. Tapi waktu melakukannya, take it easy. Jangan terikat bahwa Anda harus menemukan sesuatu. Oke? Lakukan dengan santai, percaya diri bahwa bawah sadar Anda bisa melakukannya dengan baik. Dan welcome to masa bingung. Oke, take it easy. Berikan ruang kesalahan dan lakukan kesalahan lebih banyak. Selalu konsultasi ke saya apa yang Anda alami. Baik, itulah langkah memindai menjelajahi. Begitu Anda mendapatkan clue seperti apa yang Anda ingin, terdorong untuk stop dan baca, Anda stop, baca, pahami bagian itu dan langsung mind mapping. Video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan mind mapping dengan baik dengan aturan-aturan yang sangat sederhana. Oke, saya tidak akan terlalu strict dalam melakukan mind mapping. Yang penting Anda bisa mengintegrasikan pemahaman Anda ke dalam catatan Anda lakukan itu sudah sangat-sangat baik.